Bidah mungkaroh. Bid'ah mungkaroh. Ya, Terus silakan Ustaz, antum duluan. gimana? Silakan antum bawakan materinya, konsep bidah dolala dalam mazhab Syafi'i dan bidah mungkaroh. Silakan. Ya, kalau perihal mengenai masalah bid'ah, apa itu mungkaroh ataupun bid'ah makruha ataupun madmumah yang saya temukan, ini kan berbicara yang saya temukan kan seperti itu antara khilafiyah Imam Ibnu Hajar dan sebagian dari madhab Syafi'iyah yang mengatakan dalam kasus dalam kasus azan di kuburan, salah satu ulama menyampaikan ini kasus ya, kasusnya ini adzan. Jadi jangan bawa kasus adzan lalu dibawa terhadap kasus yang lain. Ini namanya kias malfarik seperti itu. Nah, jadi konsep yang saya temukan di situ adalah konsep perbedaan Imam Ibnu Hajar dan salah satu ulama Syafi'iyah tentang adzan. Yang kedua, tentang perbedaannya Imam Ibnu Hajar juga kalau tidak salah tentang sholatul rogaib dengan Imam Al-Ghazali. Imam Ibnu Hajar itu tetap menganggap itu adalah bid'ah mungkaroh. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Seperti itu kalau hanya yang ditanyakan itu tentang sikap dari madhab Syafi'iyah kasus yang dikatakan ini bid'ah mungkaroh. Namun jangan sampai kita yang belajar kitab itu dengan mengambil satu keterangan contoh dalam kasus apa dalam kasus konteks adzan lalu menyalahkan konteks kasus yang itu kasusnya itu berbeda. Ya jangan begitu, ini namanya kias malfari. Seperti itu. Monggo Ustaz Abu Fadilah mungkin bisa ingin menyampaikan juga. Syukron, lanjut. Saya pikir antum mau bawakan materi Ustaz, konsepnya seperti apa. Kalau hanya seperti itu kan sekedar membawakan hilafiyah. Maksudnya saya antum jelaskan Imam Syafi'i mencontoh, misalnya Imam Syafi'i membawakan kaidah bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma itu seperti apa contohnya. Kalau ada, antum bawakan. Kalau tidak ada, berarti antum lanjut ulama Syafi'iyah yang berikutnya. Misalnya Imam Nawawi yang membid'ahkan tentang sholat nisfu Sya'ban, kemudian membid'ahkan amalan khusus di bulan Ramadan. Maksudnya konsep saya itu seperti apa? Apakah mereka berbeda dalam konsep membid'ahkan atau mereka berkhilaf? Nah, itu minta ketegasan, berarti dalam hal ini konteks bid'ah sana itu artinya mereka merinci, bukan hanya dikatakan secara mutlak bahwa ada bid'ah hasanah berarti dianggap hasanah. Padahal para ulama Syafi'iyah itu merinci tentang kaidah itu. Makanya contoh-contoh mereka tidak sepakat kan? Berarti ada khilaf. Misalnya talafus biniyah. Itu Imam Syihabuddin Al-Qastolani membedakan talafus biniyah. Walaupun Imam Syafi'i kan punya qiyas. Berarti ada khilaf memang di antara mereka. Maksudnya saya ini berarti tidak ada dari sisi ini berarti mereka tidak sepakat. Berarti ada khilaf. Ya, itu yang pertama. Kemudian kasus-kasus yang berikutnya, misalnya Imam Nawawi kemudian membawakan, walaupun beliau membagi bid'ah, tapi dalam konteks mengkhususkan amalan, beliau tidak setuju. Makanya beliau bid'ahkan amalan khusus di bulan Ramadan. Dan itu beliau sampaikan dengan tegas. Ya, makanya ini yang mungkin saya ingin diskusikan sama antum lebih jauh. Dan sebenarnya sudah pernah kita diskusikan ini Ustaz, sudah berapa bulan lalu ya, dan sudah di-share di YouTube dan sudah Teks ada Imam juga. Nawawi itu bagaimana Ustaz? Kata-kata beliau yang melarang mengkhususkan amalan gitu. Ini Ustaz, dalam At-Tibyan karangan Imam An-Nawawi. At-Tibyan kan, wa minal bid'atil munkaro. Minal bid'atil munkaro fi qiraati ma yaf'aluhu jahalatul musallin. Begitu kata Imam An-Nawawi. Teruskan Ustaz, teruskan. Jadi amalan-amalan khusus di bulan Ramadan yang dibid'ahkan oleh Imam Nawawi, beliau buat judul ini, Enggak, Faslun wa minal maksudnya bid'ati munkaroti fil qiraah. Ya, ini ma yaf'aluhu jahalatul musallina bin nasi fit tarawih. Coba besarkan supaya beliau lihat. Jangan sampai saya
Besarkan Ustadz Ahmad. Mana Ustadz Ahmad ini? Kayaknya lagi Enggak, tidur beliau. kata-kata Imam Nawawi yang di situ melarang mengkhususkan itu yang mana, Ustaz? Ya, sini sebentar, antum kasih besar dulu supaya antum Siap, lihat. siap. Dan menganggap sunnah itu bidah mungkaro. Perhatikan, beliau mengatakan wa minal bid'ati munkaro. Jadi sudah berikan pasal kan, fil qiraah. Jadi ini bid'ah mungkaro. Jadi istilah Ya. dalam mazhab Syafi'i itu bukan cuma hasanah. Ada Lah, bid'ah mungkaro. bentar Ustaz, yang Itu, hanya itu. mengatakan hasanah itu siapa Ustaz di kalangan Ustaz kita, Ustaz? Antum kayaknya tidak usah dijelaskan karena antum sudah tahu kan. Enggak Ustaz, Setiap bawa komal itu di selalu Aswan. hasan. Saya tidak pernah mendapatkan antum di komal bahwa mendiskusikan bid'ah mungkaro. Selalu hasanah kan? Itu yang Iya, saya Ustaz. kurang dapat dari sama antum. Ya Makanya ini mungkin saya bawakan Nah, karena itu Ustaz, saya selalu mencari mana kajian-kajiannya antum di TikTok ini yang membahas bid'ah mungkar. Selalu bid'ah hasanah. yo ya. Bid'ah hasanah terus. Mungkin itu begini yang Ustaz. iya, makanya di boleh sini izin kan berbicara perhatikan sebentar. Imam Nawawi. Ini kan Ya, waktu monggo saya dibaca. Ustaz. Ya, Ini kan monggo. Imam Nawawi mengatakan, jangan antum cari amalan khusus yang mengatakan di situ amalan khusus. Bukan begitu juga konteksnya Ustaz. Ini kan beliau membedakan dalam perkara membaca ya dalam bulan Ramadan ini membaca seorang imam mayab aluhu jahalatul musallin binnas, apa yang dikerjakan oleh orang-orang bodoh jahalatul musallin yang menjadi imam binnasi ya. Nah, ini beliau komentari fit tarawih, dalam sholat tarawih, khusus dalam sholat tarawih, bukan sholat lain Teruskan. min qiraati suratil an'am, dari membaca surah Al-An'am. Jadi dikhususkan surah Al-An'am fi rakaatil akhirah, di rakaat yang terakhir, fi lailati sabi'ah, di malam yang ketujuh. Apa keyakinan mereka? Mu'takidina. Nah, perhatikan itu. Mu'takidina annaha mustahabbatun. Nah, ini yang menjadi muskil. Mereka meyakini bahwa itu adalah mustahabbah. Ya, diyakini adalah sunnah atau dianjurkan. Nah, makanya ini kekelurahannya di situ mengkhususkan amalan membaca surat Al-An'am itu, dan mereka itu membaca secara kamil ya. Nah, makanya dikhususkan di situ itu membaca surah Al-An'am di dalam surat tarawih itu khusus surat tarawih, dan itu disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan itu bid'ah mungkar. Nah, begitu Ustaz. Jadi itu yang perlu kita komentari, bahwa dalam mazhab Syafi'i terutama misalnya Imam Nawawi itu ada pembahasan bid'ah mungkaro. Jadi bukan hanya membagi bid'ah menjadi 2 atau menjadi 5, tapi ada bid'ah mungkaro yang beliau itu konsepnya sama dengan Imam Asy-Syatibi yang mengatakan itu bid'ah idofiyah. Ada asalnya, membaca Al-Quran ada asalnya. Kan ini membaca Al-Quran konteksnya. Tapi tidak ada dalil yang spesifik. Imam Asy-Syatibi mengatakan itu bid'ah idofiyah dari sisi konsep. Makanya beliau membedakan Ada lagi dari Imam Baihaqi. kaifiyah tertentu, itu beda kata Imam Asy-Syatibi. Jadi kalau kita samakan dengan beliau ini, artinya ini beda kasus, tapi dari sisi amalan yang dikhususkan seperti ini, kemudian kita mengambil satu kesimpulan, berarti ada kemiripan antara konsep yang dibawa oleh Imam An-Nawawi dengan Asy-Syatibi. Walaupun nanti berbeda dari sisi yang lain, tapi ada sisi-sisi persamaan. Berarti memang ada yang mujma' alaihi dan mukhtalafun fiha. Nah, maksudnya saya begitu. Jadi Imam mazhab Syafi'i dalam hal ini tidak satu suara dalam memahami bid'ah. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi bukan bid'ah hasanah secara pokoknya bid'ah hasanah yang penting baik itu hasanah, tapi ada rincian. Ya, begitu Ustaz dari saya. Silakan kalau antum. Ya, ini mungkin mohon maaf jenengan menilai teman-teman tidak membahas perihal mengenai masalah anggap secara spesifiknya tidak mengakui adanya bid'ah dhalalah.
cuman mengakui adanya bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah hasanah. Hanya karena tidak pernah Bukan tidak menganggap Ustaz, hanya tidak membahas, bukan tidak Ya, tidak monggo, ada, kalau tidak mungkin membahas. berbicara, Ustaz, silakan. Tidak membahas, bukan tidak ada, tidak membahas. Di komal-komal antum tentang bid'ah dolalah versi Syafi'iyah, itu yang bagus dan itu bagus didiskusikan. Tapi kalau antum bilang tidak ada, itu keliru juga. Saya tidak bilang begitu, maksudnya tidak ada yang membahas itu. Begitu lanjut Ustaz. Sudah nggih. Dimohon sampai mati. kami itu dengan pernyataan yang tadi itu terkesan bahwasanya kami itu hanya meyakini bid'ah hasanah semuanya hasanah, terus sebagaimana bahasa jenengan. Perlu diketahui, kita di Aswaja itu perihal mengenai masalah ini bid'ah hasanah, ini bid'ah mazmumah, yaitu menunggu bagaimana ulama menyikapi hal tersebut, bukan dengan satu kasus. Misalkan kasus membahas surat Al-An'am nih, ini diklaim bid'ah mungkaroh oleh Imam Nawawi, lalu semuanya di situ yang tidak pernah dilakukan oleh baginda semuanya bid'ah mungkaroh, semuanya. Tidak seperti itu kalau kami. Akan tetapi untuk mengklaim ini adalah bid'ah hasanah, kalau kami dari Aswaja, ini bid'ah hasanah, ini merupakan bid'ah dolalah, kita itu menunggu bagaimana ulama menyikapinya, karena kita itu tidak punya kapasitas. Misal nih, ada hukum adzan di kuburan, itu salah satu ulama mengatakan itu bid'ah, lalu menganggap semua yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi itu semuanya bid'ah. Ini menurut kami sangat keliru fatal, karena satu kasus itu berbeda ulama terkadang dalam menyikapi. Contoh lagi, di dalam kasus ini Imam Nawawi mengatakan bid'ah ketika membaca surat Al-An'am di sholat tarawih di akhir. Di situ dianggap hukumnya adalah sunnah. Nah, ini dianggap khususiyah, padahal tidak ada bahasa khususiyah di situ. Namun ini menurut Robi. Lanjut. Ustaz, antum jangan framing begitu. Antum kan ingin khususiyahnya, kan? Sementara Imam Nawawi tidak mengatakan khususiyah. Beliau mengatakan ini amal. Rokok halal. Nah, maka datangkan dalil. Coba antum datangkan dalil kalau ada. Dalilnya Imam Nawawi, mereka yang mengkhususkan itu. Begitu Ustaz, lanjut. Ya, saya sangat menghargai jenengan ketika jenengan berbicara, Ustaz. Nah, jadi saya sampaikan ini mungkin hanya menurut pemahaman beliau, ini melarang pengkhususan. Padahal beliau hanya saja menerangkan bahwasanya membaca surat Al-An'am di akhir di tarawih tersebut itu kalau dianggap sunnah, ini hukumnya bid'ah mungkaroh. Tidak ada penjelasan mengenai berarti ini pengkhususan. Ini mungkin dari pemahaman beliau saja, saya hargai seperti itu, karena seorang Imam Ibnu Hajar pun di situ mengklaim bahwasanya mengkhususkan amalan di waktu-waktu tertentu itu hukumnya boleh, kata beliau. Imam Ibnu Hajar itu langsung datanya di situ menyampaikan bolehnya untuk takhsis terhadap amal-amal yang soleh. Dalil dari Imam Ibnu Hajar itu adalah karena baginda Nabi itu mengkhususkan waktu untuk mendatangi Masjid Quba. Sehingga Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat wafihi di situ, dan dengan mengkhususkannya baginda Nabi mendatangi ziarah terhadap Masjid Quba setiap hari Sabtu, Imam Ibnu Hajar menyampaikan dalilun, merupakan dalil ala jawazi takhsisi ba'dil ayyam bil a'malis shalihah. Ini Imam Ibnu Hajar. Ini langsung spesifik, langsung teksnya itu langsung mengarah bolehnya untuk taksis. Sementara klaim dari Imam Nawawi ini hanya menurut pemahaman beliau yang tentunya tetap saya hormati, yang mana dalam kasus tersebut itu tidak memberikan indikasi
Imam Ibnu Hajar tidak membolehkan untuk mengkhususkan. Namun beliau memberi klaim bahwasanya membaca surat Al-An'am di akhir sholat tarawih itu bid'ah mungkaroh. Nah, ketika beliau menganggap seperti itu selesai, berarti menurut beliau seperti itu. Bukan berarti kita itu menolak terhadap klaimnya Imam Ibnu Hajar, tidak. Makanya saya sampaikan tadi di awal, kita berargumen dalam suatu amalan ini dikatakan bid'ah mazmumah misalkan, maka menunggu bagaimana ulama menyampaikan. Kita mau mengklaim ini merupakan bid'ah hasanah, kita menunggu bagaimana ulama sampaikan. Tidak kita klaim semuanya itu hasanah, semuanya tidak juga. Tidak juga sebagaimana yang tadi dengan satu contoh ulama mencontohkan apa mungkaro berarti semuanya di situ mungkaro, semua tidak seperti itu kalau kami. Akan tetapi tetap menunggu bagaimana ulama di situ menyimpulkan, karena beda hukum, beda kasus, beda ilat, seperti itu. Syukran. Iya, sudah Ustaz. Sudah. Iya. Intinya antum menganggap bahwa itu tidak menghususkan ya. Begitu ya. Beliau tidak menghususkan. Betul, artinya tidak ada teks Ya. seperti itu, tidak ada. Iya, kalau teksnya tidak ada Ustaz. Tapi kalau antum belajar kesimpulan dari pemahaman itu, maksudnya metode induktif, deduktif, maka kita akan paham berarti dari sini beliau kenapa harus beliau katakan itu bid'ah mungkaro? Karena tidak ada dalil khusus. Mustahab batun kan, menganggap mustahab batun. Berarti harus ada dalil secara sharih dari Nabi. Karena dianggap Bang Rindu Quran. mustaharo. Nah, begitu Ustaz. Ini lagi bid'ah mungkaro dibawakan oleh beliau, ya. Salatul ma'rufa bi salatir rogoibi wa hiya snata asyarata rakaatan. Ini beda. Bahkan beliau mengatakan ini mungkaroni, ya. Salat rogoib, ya. Dan ini masyhur di kalangan orang-orang hari ini. Walaupun nanti ada hilaf, tapi kita sampaikan bukan itu poinnya. Poinnya adalah bahwa dalam metode para ulama Syafi'i itu berbeda menghukumi amalan. Nah, makanya beliau mengatakan salat rogoib yang dikerjakan 12 rakaat di antara maghrib dan isya pada malam awal Jumat di bulan Rajab, wa salatu lailatin nisfi minasya'ban. Jadi amalan yang dikhususkan di bulan Rajab itu mengkhususkan Ustaz. Makanya beliau bid'ahkan. Jadi kalau antum anggap ini tidak khusus ya berarti kita berbeda dalam memahami itu, tidak apa-apa. Tapi saya lebih yakin dengan data Imam An-Nawawi, beliau membid'ahkan ini dari sisi waktunya kan bulan Rajab. Bahkan di awal Jumat, di awal Jumat bayangkan. Kemudian disususkan antara Isya dan antara maghrib dan Isya. Ya. Wa sholatul lailati minas Sya'ban, dan ini salat lail, salat malam di tengah Sya'ban, mi'atu rakaatin, sebanyak 100 rakaat. Wahatani solatani bid'atani munkaroni, kata beliau. Maka ini adalah solat yang bid'ah. Kedua solat itu bid'ah. Wa munkaroni, dan itu munkar. Kobihatani, dan itu kobiha. Tegas kan beliau. Wala yugtarru bidzikrihima fi kitabil kutul kulubi wa ihya ulumiddin, kata beliau. Maka jangan tertipu dengan penyebutan kedua solat itu di dalam kitab Imam Ghazali, ya. Ini Ihya Ulumuddin dan Kutil Kulub. Beliau mengatakan itu wala bil hadisil madhkuri fihima fa inna kulla dzalika batilun, kata beliau. Ya. Dan hadis yang dijadikan sandaran itu, kata beliau, yang disebutkan itu fa inna kulla dzalika batilun, itu batil. Nah, itu beliau sampaikan Ustaz seperti itu. Artinya kalau saya memahami beda, mungkin berbeda sama antum, ini jelas Imam Nawawi punya konsep berbeda dengan ulama yang lain. Seperti siapa? Ibnu Solah. Saya sampaikan data ini yang jujur. Imam Ibnu Solah membolehkan sholat rogoib. Tapi menurut Imam Nawawi tidak. Beliau membid'ahkan. Bahkan beliau mengatakan itu bid'ah munkaroni. Ya. Nah, gimana Ustaz? Antum menanggapi ini? Silakan. Supaya diskusinya tidak terlalu panjang. Oke, siap. Jadi sudah kami sampaikan tadi di awal, kalau kami
Oh, sudah, Wara, hati-hati. Matikan dulu Ustadz Mani. Matikan dulu Ustadz Ahmad. Beliau punya ini. Ustadz Ahmad. Beliau sudah ngantuk kayaknya itu. Matikan dulu. Ya, ya. Apa susah Anda matikan karena beliau moderator, jadi Anda bisa matikan, Anda keluarkan dulu. Iya. Afwan. Fadal lanjut. Jadi kalau mau mengambil Imam An-Nawawi itu jangan cuman ngambil yang mungkaro lalu diseluruhkan yang lain itu dianggap Imam Nawawi tidak menerima apa. Harus ada contoh dari baginda Nabi, tidak. Maka sesuai dengan apa yang saya sampaikan, kami tidak menganggap hukum ini bid'ah mungkaroh dengan hanya satu kasus. Ya, tidak hanya dengan satu kasus. Melainkan contoh misalkan kasusnya adzan, ya bagaimana ulama menyikapi adzan itu? Contohnya kasusnya rogaib, bagaimana ulama menyikapi rogaib itu? Contohnya maulidan, bagaimana ulama menyikapi maulidan itu? Bukan dengan satu kasus rogaib lalu yang maulidan kena, yang qiraatul Quran itu kena, yang ini kena, tidak demikian. Begini Ustaz, jangan antum framing ke situ. Begini Ustaz, konsep saya bukan membahas secara mutlak seperti itu. Ini hanya ingin mengungkap bid'ah mungkaro dalam mazhab Syafi'i itu ada. Kalau antum melebar ke yang lain-lain, ini kita sudah keluar dari substansi yang kita bahas. Kita sedang membahas bid'ah mungkaro yang disebutkan oleh para ulama. Kalau antum mau lari ke situ, ke maulid, ini sudah, artinya sudah pindah kita konteks yang kita bahas. Saya ingin bid'ah mungkaro secara teks yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah, itu saja. Makanya ini antum fokus di situ. Kemudian dalam hal ini saya tidak mengingkari bid'ah hasanah yang seperti antum sebutkan talafuz biniyah itu. Saya menganggap itu kias. Saya belum dapat teks secara sorry itu bid'ah hasanah sebagaimana disampaikan oleh Nawawi. Misalnya Imam Nawawi mengatakan, oh ini bid'ah hasanah. Karena Imam Nawawi ketika menyebutkan bid'ah hasanah, beliau sebutkan. Contohnya apa? Ini Ustaz. Ketika beliau memberikan titik dan baris, itu sebutkan bid'ah hasanah. Makanya beliau di sini menyebutkan langsung tentang bahwa itu bid'ah hasanah. Begitu Ustaz. Maksud saya begitu. Ini beliau sampaikan. Bentar dalam Ustaz. Ini Atibian. Saya meminta host. Mohon keadilannya host. Saya ngomong selesai sudah diambil. Masalahnya antum keluar dari pembahasan kita Ustaz. Makanya kita tidak bahas antum punya. Saya ingin sampaikan bahwa Imam Nawawi itu ketika membahas bid'ah hasanah, beliau sebutkan. Mohon keadilannya host. Mohon keadilannya. Saya masih belum selesai padahal ngomong. Iya, masalahnya antum keluar dari pembahasan Ustaz. Maksudnya fokus saja, enggak usah bawa dulu maulid. Kita enggak fokus maulid Ustaz. Kita fokus amalan yang disampaikan bid'ah mungkar oleh mazhab Syafi'i. Maafkan Ustadz, kalau alangkah baiknya itu mungkin host atau yang berlaku sebagai moderator memberikan waktu agar pembahasannya tidak berkepanjangan. Karena kalau misalnya tidak waktu, kita tunggu sampai ngomong selesai, ya pasti tidak akan selesai. Ya. Karena pasti akan kepanjangan. Kemudian ingat topik dan substansi yang dibahas itu yang akan dibahas. Jangan luar kepada alur pembahasan. Ya mungkin kalau waktunya pas, tapi kalau tidak waktu yang tidak memungkinkan, ya kita gunakan waktunya agar lebih efisien. Karena tadi kalau Anda lihat tidak ada titik ininya. Mau ngomong saja, nanti mau selesai baru ditanggapi. Jadi kurang efisien begitu. Iya. Makanya arahkan dulu fokus pembahasan kita itu apa, supaya kita tidak saling memotong kan. Ini ya, masalahnya kita mau ingin sebutkan bid'ah mungkaroh secara teks yang disebutkan ulama Syafi'iyah. Begitu Ustaz. Ya. Makanya Ustaz, saya pribadi jenengan tadi penjelasan. Berarti anak kasih timer aja ya, biar enak ya. Ya, kasih timernya 5 menit. Biar anak aja ya. Ya 5 menit, jadi kalau selesai nanti langsung ditanggapin. Supaya yang aduh, siapa yang ribut sih? Supaya yang misalnya salah satu dari yang ngobrol misalnya Ustadz Ibnu dan Ustadzana itu bisa memaksimalkan waktunya. Syukran.
Baik, atas Ya, ini. tafadhol. Silakan apa Ize, antum kan usul moderator. Ana lagi ini nih, Dimulai. bentar ya. Antum ya, mulai silakan. Disepakati dulu. Ya, gimana Oh, Ustadz Ibrahim nih? Saat biasa nih sama tadi gimana ya? Udah ya? Iya. Sohe ya? Bentar, bentar, Oke, bentar. teh. Betul. Berapa menit? Berapa menit ini? 5 menit. Ini 5 siapa menit dulu? ya. Ustaz? Siapa dulu? Siapa dulu? Yang tadi kan pembahasannya tentang ini ya, mungkin tanggapannya langsung Ustadz Ibnu Hasan nih, tanggapannya langsung tentang substansi yang dipertanyakan Ustadz Dakwah. Jadi mungkin langsung ke inti pembahasannya, apakah sesuai yang dipertanyakan, kurang lebih seperti itu, agar lebih Ya. terarah. Tafadhol. Kalau yang diminta beliau Ustaz, yang diminta beliau itu adalah keterangan ulama Syafi'iyah tentang kasus yang dianggap bid'ah. Kalau itu sudah dibacakan oleh beliau selesai. Namun yang saya tanggapi itu ketika misalkan beliau di situ menganggap dengan satu kasus itu lalu merebet terhadap kasus yang lain dan lalu dianggap bid'ah mungkaro dengan kasus itu. Itu yang saya tanggapi. Kalau kita itu hanya mau mencari kasus bid'ah mungkaroh dari kalangan madzhab Syafi'iyah itu kasus apa saja, yuk kita ayo cari bersama-sama seperti itu. Taib begini, Ini sudah maksud mulai, Ana, ya oke, Ana sudah paham. Bentar, Jadi ini kok mungkin- dipotong tapi waktu sudah mulai. Nah, belum. Apaan waktunya di ini? Apa oke. tadi Ustaz? Nanti pembahasannya mungkin Ustadz Dakwah juga di perjelasannya itu cukup diperjelas, nggak usah dipanjang lebar. Misalnya bagaimana dengan tanggapan kalamnya si fulan, nanti dimintai tanggapan langsung dari Ustadz Ibnu Hasan nih, agar lebih jelas. Bagaimana Ustadz Sazu? Atau gini saja Ustaz, mohon maaf, Ustaz, kalau saya pribadi untuk menanggapi kalamnya ulama ya tidak bisa, karena bukan makom saya kalau menanggapi Enggak, ulama. maksudnya itu Indah Syafi'iyah yang hujahnya yang dipakai gitu. Maksudnya gimana tanggapannya tentang bidah hasanah tersebut? Apakah bidah hasanah yang dimaksudkan itu hasanah atau ada perinciannya ataukah bidah mungkar tersebut, antara salah satu dari itu tadi sesuai dari pembahasan yang dipertanyakan. Ya, makanya Ustaz, mohon maaf, jikalau misalkan ini mau membahas yang diajak oleh beliau, yaitu contoh bid'ah mungkaro dari kalangan madzhab Syafi'iyah, makanya akan saya sampaikan, ya ayo kita cari sama-sama. Terkecuali kita ayo mau membahas dalam satu kasus, misalkan kasus ini lah enak ini. Kalau misalkan mau mencari bid'ah mungkaro dari kalangan Syafi'iyah, kita bisa cari bersama-sama. Dan namun kalau misalkan kita misalkan menemukan nih dari kalangan madzhab Syafi'iyah menganggap ini bid'ah mungkaro, contohnya seperti rogaib, gimana tanggapan jenengan Ustaz? Ya ini bukan makom saya, karena ulama sudah menyampaikan itu bid'ah mungkaro misalkan. Oh, Nah, ini oke. maksudnya- Artinya gimana ya? Maksudnya saya begini Ustaz, ini pembahasannya kita akan mengarah kepada konsep Imam Syafi'i bid'ah dolala itu, kemudian yang bid'ah ya hasanah, karena tidak semua yang di dalam mazhab Syafi'i itu dianggap hasanah, makanya ada rincian bid'ah dolala seperti itu dan Lah, bid'ah makanya, mungkar Ustaz, seperti itu. Ini ketika maksudnya saya antum berikan penegasan, berarti betul ada bid'ah dolala, ada bid'ah mungkar, ada bid'ah hasanah, dan itu ada rincian. Maksudnya saya begitu Ustaz. Kita tidak mau mengomentari komentar ulama itu, tidak, hanya membuktikan bahwa kaidah bidah hasanah dan dolala itu ada dalam mazhab Syafi'i. Kan ada istilah bidah mungkaro. Itu yang ingin kita pertegas Ustaz. Bukan mengomentari contoh-contoh itu, bukan. Itu tidak perlu dibahas Ustaz. Mohon maaf. Loh, bagaimana kalau begitu? Artinya hasanah nanti dianggap semua hasanah karena kan yang Aduh, penting itu baik. lagi. Ini kan saya dari sisi ini ada yang mengatakan yang penting kan hasanah. Ini kan konsep Imam Syafi'i. Beliau membagi bidah hasanah tapi tidak merinci. Maksudnya coba antum merinci dalam mazhab Syafi'i itu seperti apa? Afwan, mungkin lebih terarah. Saya kasih kesempatan untuk Ustadz Hasani membahas tentang mungkin kita tahu ya mahya syurut bidah hasanah begitu. Bagaimana syarat-syarat kategori sebagai dikatakan bidah hasanah indah Syafi'i, atau mungkin langsung dari Imam Syafi'i langsung begitu.
Ya, sebenarnya saya tadi sudah menyampaikan Ustadz terhadap beliau. Namun ketika beliau itu tidak menerima ketika di framing, justru tadi sudah sangat jelas saya menyampaikan bahwasanya dari kami tidak menganggap semuanya di situ hasanah ini saya tidak, Ustadz. Oh, berarti Makanya antum saya- beda berarti Ustaz. Aduh, Beda kan. dengan orang yang Ya, jadi gini, Afwan. Jadi gini Pak Ibnu Sani, yang disampaikan Ustaz Abu Fadilah atau termasuk anak, makanya kan dengan tema kaidah Imam Syafi'i tentang masalah bid'ah, yaitu baik hasanah dan mungkar. Nah, jadi ini yang kita bahas itu pernyataannya Imam Syafi'i dan ininya bawahnya gitu loh. Jadi kita nggak lari ke sana kemari gitu loh. Yang kita bahas itu. Jadi kita biar tahu rinciannya seperti apa gitu. Seperti itu. Nah, makanya Oh, saat gitu ya? ini mengarahnya ke contoh atau apa kan seperti itu dulu. Nah, makanya tadi terkesan bagi kami hargai beliau, tidak mau mengatakan beliau itu memframing. Kami itu tidak menganggap semuanya itu dengan seenaknya hasanah dan hasanah tidak. Kami telah mengulang-ulang tadi menyampaikan bahwasanya kami tidak gampang mengatakan ini hasanah, melainkan tetap menunggu bagaimana ulama menyikapi kasus tersebut. Kami pun tidak gampang untuk mengatakan ini sesat, terkecuali menunggu bagaimana ulama menyikapi kasus tersebut. Nggak ada dalam Al-Quran dan hadis itu hukumnya dikembalikan kepada subjektivitas. Rokok halal apa haram? Kalau orang yang merokok